Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas ulumul hadis yang berjudul Sejarah Penghimpunan dan Pembinaan Hadis. Nah, di sini ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Pentingnya menjaga keaslian hadis. Lalu proses penghimpunannya berlangsung bertahap dari lisan, tulisan, dan kodifikasi sistematis. Nah, selanjutnya di sini ada masa awal, itu abad ke-1 Hijriah. Di sini ada hadis disampaikan secara lisan atau hafalan. Lalu yang kedua, perawi mengandalkan daya ingat yang kuat. Dan juga ada belum ada pembukuan dan munculnya ide penghimpunan hadis. Lalu selanjutnya itu ada masa Rasulullah 13 Masehi sampai 11 Hijriah. Hadis disampaikan secara lisan melalui hafalan sahabat. Penulisan hadis belum umum karena khawatir bercampur dengan Al-Quran. Nabi menyampaikan hadis melalui yang pertama ada perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Lalu kedua ada majelis ilmu, ceramah, atau perantara sahabat. Sebagian sahabat sudah menulis hadis secara pribadi, misalnya dalam sahifah. Di sini juga ada masa sahabat 11 Hijriah sampai 98 Hijriah. Hadis tetap diriwayatkan secara lisan dengan sangat hati-hati. Periwayat dibatasi untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Verifikasi hadis dilakukan secara saksi. Ada pula sahabat yang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali sangat selektif. Lalu mulailah muncul pemalsuan hadis akibat konflik politik, ya terutama pada masa Ali. Nah, masa tabi'in 99 Hijriah sampai 181 Hijriah dimulai penghimpunan dan penulisan hadis secara resmi. Lalu dipelopori oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ulama seperti Az-Zuhri mulai membukukan hadis, dan hadis mulai disusun tetapi masih bercampur dengan pendapat sahabat. Lalu selanjutnya ada masa tabi'in 200 Hijriah sampai 300 Hijriah, masa puncak kodifikasi hadis. Hadis disusun secara sistematis berdasarkan bab fikih mulai dilakukan, yaitu satu, pemisahan hadis Nabi dan pendapat ulama, seleksi ketat melalui sanad dan matan, lahir ilmu hadis seperti jar wa ta'dil dan mustalah hadis. Oke, baik. Terima kasih kepada Hanifah yang sudah menjelaskan PowerPoint kita dari slide 1 hingga slide 6. Selanjutnya adalah perkembangan hadis selanjutnya, yaitu pertama abad ke-3 Hijriah muncul kitab hadis besar seperti Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Lalu pada abad ke-4 dan sampai dengan 7 Hijriah fokus pada penjelasan atau syarah dan penyempurnaan dari hadis tersebut. Setelah itu, pada abad selanjutnya, kajian hadis itu lebih pada penelitian dan pengembangan. Oke, slide selanjutnya itu pemalsuan hadis. Pemalsuan hadis itu mulai muncul sejak konflik politik, yaitu di masa Ali. Motif dari pemalsuan ini yaitu politik, fanatisme golongan, kepentingan pribadi, serta kebencian terhadap umat Islam. Ulama mengatasinya dengan penelitian sanad, kritik perawi atau klasifikasi hadis, hadis sahih, hadis dhaif, dan hadis lain-lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan penghimpunan hadis dan kesimpulan dari seluruh makalah yang telah kita buat. Tujuan untuk penghimpunan hadis itu apa aja sih? Tujuannya yaitu yang pertama menjaga keaslian ajaran Islam, yang kedua mencegah hilangnya hadis, ketiga menyaring hadis sahih dan palsu, dan yang terakhir menjadi pedoman hukum setelah Al-Quran. Kesimpulannya yaitu sejarah penghimpunan hadis berlangsung bertahap ya teman-teman. Awalnya lisan atau hafalan, lalu mulai ditulis hingga akhirnya dibukukan secara sistematis dan ilmiah. Upaya ini menunjukkan kesungguhan ulama dan menjaga keotentikan hadis agar tetap menjadi pedoman umat Islam hingga sampai saat ini atau sampai zaman sekarang. Oke, segitu aja. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.